Senja mulai turun di sebuah kota yang sibuk. Di sebuah apartemen sederhana, Raka, seorang pria berusia awal 30-an, sedang menatap layar ponselnya dengan wajah datar. Ia baru saja mendapat undangan bukber dari teman-teman lama kuliahnya. Raka bukan pria yang mudah bersosialisasi. Ia dikenal pendiam, sedikit tertutup, dan memiliki pekerjaan yang tak banyak orang tahu. Dia sebenarnya adalah seorang pengusaha sukses di balik layar, yang selama ini merahasiakan identitas aslinya dari lingkungan sosialnya. Di luar sana, dunia mengenal Raka sebagai pria sederhana yang bekerja sebagai staf kantor biasa. Tapi kenyataannya ia memiliki perusahaan rintisan teknologi yang tengah naik daun. Namun, Raka memilih menyembunyikan dirinya agar tidak menarik perhatian. Malam ini, bukber itu adalah kesempatan Raka untuk mencoba membuka diri, membaur kembali dengan teman-temannya setelah bertahun-tahun. Namun, hatinya penuh keraguan dan kecemasan. Saat Raka sampai di rumah makan tempat bukber, suasana hangat dan riuh tawa menyambutnya. Beberapa teman menyambut dengan canggung, sebagian lain tampak acuh. Raka duduk di sudut meja, mencoba mengikuti percakapan. Tapi, diam-diam, ada tatapan sinis dan bisik-bisik yang membuatnya merasa berbeda dan jauh dari mereka. Tanpa disadari, malam itu menjadi titik awal sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup Raka dan semua yang mengenalnya. Di tengah gelak tawa dan suara gelas yang bersulang, Raka duduk agak terasing di ujung meja. Di sekelilingnya ada beberapa teman lama yang dulu sempat dekat, seperti Dita, wanita ceria yang kini bekerja di bidang media, dan Irfan, yang dikenal sebagai pria humoris tapi juga agak sinis. Dita tersenyum ramah mencoba mengajak Raka bicara. "Raka, kamu sudah lama banget nggak muncul. Gimana kabarmu sekarang?" Raka hanya tersenyum tipis, mencoba menjawab dengan singkat. Namun, Irfan yang duduk di dekatnya tiba-tiba menyela dengan nada mengejek. "Ah, Raka si misterius. Masih sama saja ya? Pendiam dan gak banyak omong? Kayaknya dia takut ketahuan gak berhasil." Tawa teman-teman lain pun pecah. Tapi tawa itu menusuk hati Raka lebih dari yang mereka sadari. Beberapa orang mulai berbisik-bisik dan memandang sinis, seolah Raka adalah orang aneh yang gak pantas ada di sana. Raka menunduk, berusaha menahan rasa malu dan sakit. Di balik semua itu, Raka menyimpan rahasia besar yang tidak pernah diketahui siapapun. Ia adalah sosok di balik kesuksesan sebuah perusahaan teknologi besar yang baru saja mengumumkan inovasi revolusioner di dunia. Namun malam itu, di tengah keramaian bukber, dia hanyalah pria yang ditertawakan dan diusir, hanya karena mereka tak tahu siapa sebenarnya dirinya. Malam semakin larut. Suasana bukber yang semula hangat mulai berubah menjadi tegang. Setelah ejekan dan tawa sinis dari teman-teman yang tak lagi menyambutnya dengan ramah, Raka mencoba untuk tetap tenang dan berusaha menjelaskan dirinya. Aku sebenarnya sudah lama ingin kembali dan bertemu kalian semua," ucap Raka pelan, mencoba menyambung komunikasi yang mulai retak. Namun, perkataannya malah disambut dengan cemoohan yang lebih keras. "Lalu kenapa selama ini menghilang tanpa kabar? Kamu pikir kita ini tempat sampah buat cerita gagal?" ujar Irfan dengan nada meledek, membuat beberapa orang lain ikut mengejek. Dita berusaha menenangkan suasana. "Irfan, jangan begitu. Mungkin Raka punya alasannya." Tapi Irfan tak peduli dan malah menyerang balik. "Ah, Dita juga nggak jauh beda. Sok peduli aja sama dia." Raka merasa sakit hati semakin mendalam. Tanpa banyak bicara, ia berdiri dan berusaha pergi dari meja itu. Namun tiba-tiba, seorang pria bernama Raffi, yang juga teman lama, ikut mengejek. "Kalau kamu nggak mau jadi bahan ketawa, mending nggak usah ikut bukber. Pergi sana. Jangan ganggu suasana." Semua orang ikut mengangguk, dan beberapa bahkan menyuruhnya keluar dengan suara keras. Raka yang terpojok, dengan hati hancur, melangkah keluar dari restoran. Di luar, udara malam yang dingin menyambutnya. Tapi rasa dingin di hatinya jauh lebih menusuk. Ia berdiri sejenak, mengumpulkan keberanian, dan menyadari bahwa malam bukber yang dia harapkan jadi awal perbaikan hubungan, justru menjadi titik terendah dalam hidupnya. Setelah diusir dari acara bukber, Raka duduk termenung di sebuah taman dekat restoran. Hatinya terasa berat,
penuh luka dan rasa kecewa yang sulit diungkapkan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lebih dalam, rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya selama ini. Bagaimana ia berjuang keras membangun perusahaan teknologi yang kini mulai dikenal dunia. Tapi tak pernah sekalipun ia mau mengungkap siapa dia sebenarnya kepada teman-teman lama yang kini menolaknya begitu saja. Raka sadar, mereka menilainya hanya dari apa yang terlihat, bukan siapa dirinya sesungguhnya. Ia bertanya-tanya, apakah orang-orang seperti mereka pantas mengetahui kebenaran tentang dirinya? Sementara itu, berita tentang Raka yang diusir dari bukber mulai tersebar ke lingkungan sosialnya. Beberapa orang bersimpati, tapi sebagian besar malah menganggap Raka memang pantas mendapatkan itu. Raka pun mulai memikirkan langkah berikutnya. Apakah ia akan diam dan membiarkan citranya hancur? Atau mengambil tindakan yang bisa mengubah segalanya? Di malam yang sunyi itu, tekad Raka mulai terbentuk. Dia harus membuktikan kepada mereka siapa dia sebenarnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang tak bisa diabaikan. Keesokan harinya, Raka kembali ke rutinitasnya. Namun, hatinya tak lagi sama. Peristiwa di bukber kemarin terus menghantuinya, menjadi bahan bisik-bisik dan gosip di lingkaran sosialnya. Meski demikian, Raka bertekad untuk tidak menyerah. Ia mulai menghubungi beberapa mitra bisnisnya, mempercepat pengembangan produk teknologi revolusioner yang selama ini ia rahasiakan. Namun, tantangan datang silih berganti. Banyak tekanan dari pesaing bisnis yang ingin menjatuhkan perusahaan Raka begitu mereka tahu tentang keberadaannya. Di sisi lain, teman-teman lamanya masih menolak berkomunikasi, bahkan beberapa menghindar saat bertemu. Dita, satu-satunya yang masih memberi dukungan, mencoba meyakinkan Raka. "Kamu nggak sendiri, Raka. Aku percaya kamu bisa melewati ini." Tetapi Raka juga dihadapkan pada dilema besar. Apakah ia akan terus menyembunyikan identitasnya, atau mulai membuka diri meski risikonya besar? Malam itu, Raka duduk termenung di depan layar komputer, memikirkan pilihan-pilihan sulit yang harus ia ambil. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu pesaing bisnis Raka mulai menyebarkan gosip negatif tentang dirinya. Mereka membocorkan identitas rahasia Raka sebagai pengusaha sukses, menyingkap fakta bahwa selama ini ia menyembunyikan jati dirinya dari lingkungan sosial. Berita itu tersebar cepat, membuat teman-teman lamanya kembali menatap Raka dengan pandangan berbeda. Sebagian ada yang terkejut, sebagian lagi merasa dikhianati karena selama ini merasa dibohongi. Dita mencoba menjadi penengah. "Raka, ini bukan akhir. Kamu harus tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, dengan cara yang benar." Namun, tekanan dari luar terus mengintimidasi Raka. Pesaing semakin agresif, dan bahkan beberapa orang dari masa lalunya muncul membawa masalah baru. Raka mulai merasa terpojok. Ia harus memilih antara menjaga rahasia yang selama ini ia sembunyikan, atau mengungkapkan semuanya demi membersihkan nama dan membangun kembali kepercayaan. Malam itu, Raka menerima telepon dari seseorang yang tak ia sangka akan muncul kembali di hidupnya. Seseorang dari masa lalunya yang membawa konsekuensi besar. Kehadiran sosok dari masa lalu itu mengguncang dunia Raka. Sosok itu adalah Farhan, mantan sahabat sekaligus partner bisnis yang dulu pernah berjanji untuk selalu bersama, tapi kini berubah menjadi rival yang penuh dendam. Farhan datang dengan niat membongkar semua rahasia Raka ke publik, mengancam untuk menghancurkan reputasi dan perusahaannya. "Raka, selama ini kamu menyembunyikan banyak hal. Tapi aku di sini bukan untuk menolongmu. Aku di sini untuk membalas semua yang pernah kamu lakukan padaku," kata Farhan dingin. Raka yang sudah lelah menghadapi segala tekanan, akhirnya memutuskan untuk menghadapi Farhan secara langsung. Malam itu, di sebuah kafe sepi, mereka bertemu untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama terpendam. Dialog antara mereka penuh ketegangan dan emosi. Raka mencoba menjelaskan alasan di balik semua tindakannya selama ini, termasuk mengapa ia menyembunyikan identitasnya. Farhan, meskipun marah, mulai mendengarkan dengan serius. Namun, pengungkapan itu tidak serta-merta membuat masalah selesai. Mereka berdua harus memutuskan apakah bisa memperbaiki hubungan atau justru hancur berkeping-keping. Sementara itu,
Berita tentang konfrontasi ini mulai menyebar ke media sosial, membuat seluruh lingkungan Raka menantikan hasilnya. Pertemuan antara Raka dan Farhan menjadi momen yang menentukan segalanya. Di tengah ketegangan, Raka membuka seluruh kisahnya. Bagaimana ia memulai bisnis dari nol, pengorbanan yang dilakukan, dan alasan dibalik rahasiaan identitasnya selama ini. Farhan, yang awalnya penuh dendam, mulai merasakan empati. Namun, luka lama tak mudah hilang begitu saja. Mereka berdebat sengit, mempertanyakan kepercayaan dan persahabatan yang dulu pernah mereka miliki. Di saat yang sama, publik mulai mengetahui kebenaran lewat unggahan media sosial dan berita online yang viral. Reaksi beragam muncul, ada yang mendukung Raka, tapi tidak sedikit yang masih meragukan dan menghakimi. Raka dan Farhan mencapai titik di mana mereka harus memilih, melanjutkan permusuhan yang hanya akan menghancurkan, atau memaafkan dan membangun kembali kepercayaan yang pernah hilang. Dengan berat hati, Farhan memberikan kesempatan terakhir bagi Raka untuk membuktikan dirinya, bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata. Malam itu menjadi titik balik bagi Raka, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidup dan hubungan sosialnya. Setelah pertemuan dan pengakuan di antara Raka dan Farhan, suasana mulai berubah secara perlahan. Raka mulai aktif membuktikan dirinya kepada lingkungan sekitar, bukan dengan kata-kata, tapi lewat aksi nyata, mengadakan seminar motivasi untuk pemuda, membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan, dan membantu komunitas lokal. Teman-teman lama yang dulu menertawakannya mulai melihat sisi lain dari Raka. Beberapa dari mereka datang meminta maaf atas perlakuan mereka, termasuk Irfan yang mulai menyadari kesalahannya. Dita menjadi pendukung setia Raka, membantu menyebarkan kabar baik tentang perubahan positif yang dibuat Raka. Meski masih ada beberapa rintangan, Raka merasa beban di hatinya mulai berkurang. Ia belajar bahwa pengakuan dan penerimaan tidak datang dalam sekejap, tapi melalui proses dan waktu. Di tengah perjalanan ini, Raka juga mulai berdamai dengan masa lalunya, dan memutuskan untuk lebih terbuka tentang siapa dirinya sebenarnya kepada orang-orang yang benar-benar penting dalam hidupnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam bukber yang penuh luka itu. Kini, Raka berdiri di sebuah acara komunitas, dikelilingi oleh wajah-wajah yang dulu menolak dan mengabaikannya. Kali ini, mereka melihat Raka bukan hanya sebagai sosok misterius, tapi sebagai pribadi yang kuat dan inspiratif. Irfan datang menghampiri, mengulurkan tangan dengan tulus. "Maaf, Raka, aku salah waktu itu." Raka tersenyum dan menerima permintaan maaf itu tanpa rasa dendam. Dita berdiri di sampingnya, bangga melihat perubahan yang telah terjadi. Raka merasa hatinya lebih ringan dan damai. Ia sadar, perjalanan panjang untuk diterima bukan tentang membuktikan siapa dirinya kepada orang lain, tapi menerima dan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Malam itu, Raka menatap langit malam dengan penuh harapan. Bukber yang dulu menjadi sumber luka, kini menjadi titik awal sebuah kehidupan baru yang penuh arti. Cerita Raka bukan lagi tentang tertawaan dan pengusiran, tapi tentang kekuatan untuk bangkit dan mengubah dunia di sekitarnya.